Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kami dari kelompok 2, kami akan memaparkan hasil diskusi kami terkait dengan studi kesempat yang berjudul Saluran Komunikasi Rahasia. Oke, perkenalkan, nama saya Hanif Setiawan dari Teknik Elektro 2023. Tata Risala dari Mental 23. Saya Kevin dari Elektro 23. Dan saya Rengganis dari Elektro 23. Baik, kami di study case 4, pertama akan membahas berpikir komputasional. 4 pilar. Nah, itu apa sih? Proses mengidentifikasi solusi langkah demi langkah yang jelas untuk masalah yang lebih kompleks dengan cara memecah masalah menjadi bagian-bagian lebih kecil, mengenai pola dan menghilangkan yang tidak ada. Next. Nah, yang pertama ada dekomposisi. Nah, dekomposisi ini di sini kami membagi 5. Yang pertama adalah jarak antara kantor. Ya, kami menentukan rute terpendek dan paling hemat biaya antara kantor presiden dan kantor para menteri. Yang kedua adalah jenis dan kontur tanah. Nah, kami menentukan yang mana jenis tanah yang berbatu atau kontur datar atau yang lain-lain yang akan mempengaruhi kesulitan dalam menggali nantinya menjadi terowongan. Yang ketiga ada keamanan jaringan. Nah, di sini jalur komunikasi harus aman dari penyadapan orang-orang dari luar. Nah, makanya kami menyediakan opsi terowongan bawah tanah agar orang-orang lebih susah untuk menyadap. Yang keempat ada ketersediaan anggaran. Nah, ini mempertimbangkan batasan anggaran yang tersedia dan memastikan jalur itu lebih efisien gitu. Kelima ada kebutuhan redundasi. Nah, itu membangun jalur cadangan untuk memastikan komunikasi tetap berjalan meskipun nanti ada rute yang gagal. Next. Yang kedua ada pattern recognition. Nah, di sini kami memilih 3 pola utama, yaitu yang pertama adalah masalah rute terpendek. Nah, masalah untuk menghubungkan beberapa lokasi dengan biaya minimum serupa dengan masalah rute terpendek atau perutan jaringan. Kedua ada pola penggalian berdasarkan jenis tanah. Nah, kesulitan penggalian itu berdasarkan jenis tanah dan kontur tanah nantinya yang sering menjadi tantangan nantinya. Terus yang ketiga ada pola keamanan, yaitu melindungi jalur komunikasi dengan lapisan pertahanan fisik atau digital dengan melapisinya dengan baja atau yang lain-lain dan mengikuti pola pengamanan berlapis-lapis yang sering ditemukan dalam desain jaringan. Next. Yang ketiga ada abstraksi. Nah, di sini ada yang pertama model graf. Nah, masalah ini dapat direpresentasikan dengan graf. Di sini di mana node atau simpel mewakili kantor-kantor dan edge atau sisi-sisi yang mewakili rute-rute yang memungkinkan dengan bobot yang mencerminkan biaya dan kesulitan dalam memasang jalur komunikasi. Yang kedua ada fungsi biaya. Setiap edge itu memiliki biaya yang terkait dengan jenis tanah, jarak, dan kebutuhan keamanan. Jadi kita bisa memilih rute yang lebih optimal lagi. Yang ketiga adalah model redundansi, yaitu menambahkan noda atau jalur tambahan untuk memperhitungkan jalur komunikasi alternatif. Next. Nah, yang terakhir ada algoritma. Nah, algoritma ini adalah menentukan langkah-langkah terstruktur nih. Yang pertama ada rute komunikasi. Nah, di sini buat algoritmanya itu menjelaskan langkah-langkah untuk menentukan rute komunikasi yang paling efisien. Nah, langkah-langkah itu adalah mengumpulkan data tentang lokasi, terus menganalisis jenis tanah, terus menilai faktor keamanan setiap rute, dan menghitung biaya dan waktu yang diperlukan nantinya. Terus yang kedua ada manajemen keamanan, yaitu rancangan algoritma untuk mengevaluasi keamanan jalur komunikasi termasuk identifikasi ancaman potensial dan langkah-langkah mitigasi yang lainnya. Berikut ini adalah flowchart dari case study kami. Buat tolong di Zoom. Nah, yang pertama start dengan proses dengan memasukkan input yang meliputi list of components, ketersediaan budget, terrain data, dan security requirements. Kemudian masuk ke proses box yang pertama. Sebelum mulai proses pembangunan, kita terlebih dahulu harus mengetahui komponen-komponen apa yang dibutuhkan. Maka kita masuk ke decision box pertama. Apakah list komponen yang dibutuhkan valid? Kalau tidak, maka kita tidak bisa melanjutkan prosesnya dan proses langsung berakhir ke end. Jika list komponen valid, maka kita bisa masuk ke proses selanjutnya, yaitu menganalisis ketersediaan resource. Di sini kita masuk lagi ke decision box selanjutnya, mempertanyakan apakah budget untuk pembangunannya ada. Kalau budgetnya nggak ada, maka proses pembangunan tidak dapat dilanjutkan atau selesai, dan proses langsung bisa berakhir ke end. Tapi apabila budgetnya ada, maka kita bisa masuk ke proses box selanjutnya, yaitu menganalisis jarak rute yang akan dibangun. Kemudian setelah jarak rute telah ditentukan, kita bisa mulai proses analisis medan rutenya. Di sini kita memiliki decision box lagi, apakah data dari medan rute valid? Jika tidak, maka proses langsung berakhir ke end. Dan jika datanya valid, maka kita bisa lanjut ke proses selanjutnya, yaitu menganalisis keamanannya.
Nah, dalam proses ini kita menganalisis apa saja kemungkinan bahaya-bahaya yang terdapat pada medan rute yang sebelumnya kita udah tentukan. Kemudian decision box lagi di sini berfungsi untuk mempertanyakan keamanan rute. Apabila rute yang telah ditentukan berbahaya, maka kita harus mengimprove rute tersebut hingga rutenya memenuhi standar keamanan. Nah, di sini kita bisa lihat terjadi loop di flowchart-nya. Apabila rute yang ditentukan sudah aman, maka kita bisa langsung masuk ke proses selanjutnya, yaitu menentukan rute komunikasinya. Ini tuh mencakup komponen-komponen yang udah kita analisis sebelumnya, seperti jarak, medan, dan ancaman-ancaman pada rute tersebut. Kemudian kita bisa membuat abstraksi dari rute yang telah ditentukan, dan pada akhirnya kita bisa mengeksekusi pembangunan koneksi jaringannya. Sehingga di sini dihasilkan output berupa status pembangunan dari rute dan rute jaringan yang telah selesai. Dan proses bisa langsung berakhir ke end. Selanjutnya adalah pseudocode. Pseudocode ini adalah lanjutan dari flowchart. Pseudocode menjelaskan alur proses untuk menentukan rute komunikasi dan status koneksi jaringan dengan memperhitungkan ketersediaan anggaran, kondisi medan, dan persyaratan keamanan. Yang pertama adalah start, yaitu input yang diterima, daftar kantor, ketersediaan anggaran, data medan, persyaratan keamanan. Kemudian dilanjutkan dengan identifikasi komponen yang terlibat. Fungsi identifikasi komponen dipanggil untuk memproses daftar kantor yang akan dihubungkan. Kemudian evaluasi ketersediaan sumber daya, yaitu fungsi evaluate resource availability, dipanggil untuk mengevaluasi apakah anggaran tersedia berdasarkan data anggaran yang diberikan. Langkah selanjutnya adalah periksa angka apakah anggaran tersedia menggunakan fungsi is budget available, menentukan anggaran mencukupi. Jika tersedia, proses dilanjutkan dengan langkah berikutnya. Jika tidak, proses dihentikan dengan menampilkan pesan, yaitu proses finish, budget not available. Kemudian selanjutnya, lakukan analisis jarak, yaitu untuk menghitung jarak antara kantor-kantor yang terlibat. Dan selanjutnya adalah fungsi terrain analysis, yaitu analisis medan, untuk mengevaluasi kondisi medan menggunakan data medan yang tersedia. Langkah selanjutnya adalah analisis keamanan, menggunakan fungsi security analysis, untuk menilai apakah rute yang diusulkan memenuhi persyaratan keamanan. Kemudian selanjutnya, apakah rute aman? Pada langkah ini, fungsi is route safe mengevaluasi apakah rute yang dianalisis telah aman dengan persyaratan keamanan yang telah ditentukan. Jika rute dianggap aman, proses akan berlanjut ke langkah berikutnya. Jika tidak, akan dilanjutkan perbaikan rute. Kemudian selanjutnya, tentukan rute komunikasi. Jika rute aman, fungsi determine communication route untuk menentukan rute komunikasi yang dipilih berdasarkan hasil analisis sebelumnya. Selanjutnya adalah lakukan abstraksi, menggunakan fungsi perform abstraction untuk melakukan abstraksi data yang relevan dari rute komunikasi yang dipilih untuk mempermudah proses implementasi yang lebih lanjut. Selanjutnya adalah langkah laksanakan konstruksi jaringan. Setelah data diabstraksi, fungsi execute network construction adalah untuk melaksanakan proses konstruksi jaringan yang mencakup pembangunan infrastruktur fisik atau konfigurasi perangkat keras dan lunak yang diperlukan. Status proses konstruksi kemudian dihasilkan. Langkah selanjutnya adalah perbaiki rute jika tidak aman. Pada langkah ketujuh, rute dinilai tidak aman. Untuk fungsi improve route akan dipanggil untuk memperbaiki rute berdasarkan data rute saat ini. Proses akan kembali ke langkah 7 untuk memeriksa apakah rute yang telah diperbaiki sekarang aman. Langkah selanjutnya adalah hentikan proses jika anggaran tidak tersedia. Itu adalah lanjutan dari langkah ketiga. Jika anggaran tidak mencukupi, proses langsung diperhatikan dan pesan proses finish budget not available akan dicetak dan memberitahu pengguna bahwa proses tidak bisa dilanjut karena anggaran tidak mencukupi. Proses ini berakhir setelah rute komunikasi ditentukan dan konstruksi jaringan berhasil dilaksanakan, atau ketika anggaran tidak mencukupi. Next. Oke, kemudian ada analisis Bitcoin notation. Yang pertama itu identifikasi komponen. Pada fase ini tuh dia punya time complexity-nya tuh linear. Dengan alasan kita mengasumsikan hal ini melibatkan iterasi melalui daftar komponen misal kantor, di mana N adalah jumlah komponen. Terus yang kedua adalah evaluasi ketersediaan sumber daya, yang dimana dia punya time complexity itu konstan. Kenapa? Karena hal ini mungkin melibatkan pengecangan sederhana dari anggaran yang merupakan operasi waktu konstan. Terus yang ketiga ada anggaran tersedia dengan time complexity konstan juga. Kenapa? Karena pemeriksaan anggaran adalah operasi waktu konstan. Terus yang keempat ada analisis jarak dengan time complexity linear. Kenapa? Ya
itu karena melibatkan penghitungan jarak antar kantor. Mungkin melibatkan iterasi melalui n pasangan komponen. Terus yang kemudian ada analisis kontur tanda dengan time complexity itu linear juga. Kenapa ini? Alasannya mirip dengan analisis jarak sebelumnya. Terus kemudian ada analisis keamanan dengan time complexity linear. Kenapa? Karena evaluasi keamanan itu untuk setiap rute atau komponen juga dapat melibatkan iterasi melalui n elemen. Kemudian yang tujuh ada rute aman dengan time complexity itu konstan. Kenapa? Karena langkah pengambilan keputusan. Asumsikan memeriksa kondisi yang telah dihitung sebelumnya. Terus yang kedelapan ada tentukan rute komunikasi dengan time complexity itu linear. Alasannya bisa dilihat dari layar. Oke, kemudian yang sembilan ada abstraksi dengan time complexity itu konstan karena ini mungkin merupakan operasi waktu konstan berdasarkan data yang telah dikumpulkan sebelumnya. Terus kemudian ada pelaksanaan pembangunan jaringan dengan time complexity itu linear. Kenapa? Karena ini melibatkan pembangunan koneksi untuk komponen. Terus yang terakhir ada perbaiki rute dengan time complexity linear. Jadi dapat disimpulkan bahwa analisis ini menunjukkan bahwa kompleksitas waktu dari pseudocode yang diberikan adalah linear terhadap jumlah komponen n. Setiap langkah analisis utama berkembang secara linear dengan jumlah komponen yang terlibat dalam pembangunan jaringan, membuat keseluruhan proses ini efisien seiring pertumbuhannya. Oke, ini referensi yang kita gunakan untuk menyusun laporan pada kali ini. Ya, kurang lebih itu pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.